Bacaan diambil dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan 42 dan pasal 11 ayat 1. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, pernahkah kita bertanya di dalam diri kita sendiri, apa tujuan kita bekerja dengan amat keras saat ini? Apa tujuan kita belajar dengan giat? Mengapa kita berdoa dan berbuat baik? Saya menyimpulkan bahwa jawaban dari itu semua adalah demi keselamatan. Kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari keselamatan. Kata keselamatan bisa diungkapkan secara lain, misalnya keamanan, kenyamanan, kesuksesan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita bekerja membanting tulang dari pagi hingga petang untuk keluarga kita, agar anak-anak kita dapat sekolah. Itu adalah demi keselamatan keluarga, yakni supaya keluarga kita hidup dengan baik secara ekonomi. Begitu juga anak-anak sekolah, mereka rela bangun pagi, belajar dengan tekun, demi sebuah harapan bahwa dengan bersekolah yang baik, mereka akan mendapatkan kehidupan yang mapan di kemudian hari. Itulah kata lain dari keselamatan. Kita semua ingin selamat dan memperoleh keselamatan. Di dalam kehidupan di dunia ini saja, kita bisa berjuang ekstra keras demi hidup yang mapan dan baik, apalagi demi kehidupan yang akan datang. Untuk hal itu pun dibutuhkan etos dan pengorbanan. Namun sayang, terkadang orang melupakannya. Banyak orang lebih berkonsentrasi dengan keselamatan di dunia. Mereka rela berjuang dengan cara apapun untuk dunia ini, tetapi lupa bahwa Yesus menjanjikan keselamatan yang abadi. Banyak orang rela bekerja keras, tetapi melupakan doa. Yang dikatakan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan keselamatan. Ini membuat saya merefleksikan bahwa Allah adalah yang paling utama. Jika kita sudah mencintai Allah, sudah pasti kita akan menjadi suami, istri, atau anak yang baik. Keselamatan di sini artinya
kita mempunyai relasi yang baik dan dekat dengan Allah. Kita senantiasa memprioritaskan Dia. Marilah hari ini kita berkaca kembali dan menilik diri kita sendiri. Sejauh mana kita sungguh mencari keselamatan ilahi daripada keselamatan duniawi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Ajarilah kami untuk melakukan kehendak Bapa dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, seraya mengasihi-Mu lebih dari apapun juga. Bimbinglah dan bantulah kami untuk melakukannya, karena tanpa pertolongan-Mu, kami tiada sanggup. Tuhan, bimbinglah kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.